Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading, temanya adalah kamu perlu tahu tentang dia. Ya, tadinya tuh aku mau bikin temanya kamu perlu tahu tentang ini. Cuma kalau ini tuh sebenarnya lebih luas. Menurut aku lebih oke, tapi kalian itu kan selalu pengennya cinta-cintaan. Jadi ya udah, tentang dia aja ya. Tentang seseorang. Kayak judul lagu ya guys ya. Dan tentang seseorang. Belum apa-apa udah nyanyi. Ya udah, kita cek energi seseorang ya. Aku bakal kasih waktu kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai ya. Kamu perlu tahu tentang dia. Aku tuh dari siang udah mulai kerjaan ini itu update konten dan lain sebagainya. Terus aku makan sore, makan siang jadi sore. Terus habis makan aku ngantuk, aku bobo sebentar tapi jadi lama ternyata. Mau bikin YouTube malah jadi tidur dulu karena capek banget kayaknya dari siang, nggak stop. Aku tuh kalau lagi kerja ya guys, aku bener-bener full non-stop kerja, nggak ada istirahat sama sekali. Nanti kalau udah bener-bener capek banget berapa jam dari siang sampai sore tuh baru deh aku istirahat. Walaupun ya aku kerjanya nggak ada bos, nggak ada yang ngatur aku, tapi tetap aku disiplin buat kerja. Oke, yang kamu perlu tahu tentang dia apa nih? Ada seseorang nih yang lagi berjarak sama kamu, tapi tuh dia memantau kamu terus. Dia memantau kamu karena kamu diam aja katanya. Dia memantau kamu karena kamu ada jarak sama dia. Dia memantau kamu karena sampai saat ini belum ada yang bisa dia lakukan. Apalagi? Ada seseorang nih yang ini bingung deh. Ini kamu narik energi satu orang apa dua orang sih? Ada seseorang yang perasaannya makin lama makin besar, tapi ada seseorang yang makin lama perasaannya kayak makin berkurang. Nah, aku jadi bingung nih. Yang perasaannya bertumbuh ini yang komunikasinya nggak begitu jelas sama kamu. Komunikasinya atau hubungannya kak yang nggak jelas. Kamu kayaknya menghindar deh dari orang ini. Kata dia sih gitu, menurut dia. Ini kalau ditanya temanya kamu perlu tahu tentang dia, aku pun nggak tahu ya ini isinya kayak gimana. Jadi kita lihat bareng-bareng aja ya, karena aku mau bilang apa. Ada seseorang yang kalau dia maskulin, dia pura-pura cuek, dia pura-pura nggak peka sama kamu. Tapi kalau dia feminin ini kayak bertanya-tanya ya. Kamu tuh perasaannya gimana ke dia selama nggak komunikasi, apa yang kamu rasakan selama kalian nggak kontekan, kamu tuh masih menginginkan dia atau enggak, kamu masih marah atau enggak. Si feminin ini berasumsi macam-macam sih, tapi kalau si maskulin malah lebih banyak memendam perasaannya. Kalau maskulin dia ini kayak pura-pura baik-baik aja gitu, nothing happen with them ya, kayak ya nggak ada yang terjadi lah menurut dia. Atau mungkin sebenarnya banyak yang terjadi, tapi dia kayak berusaha memandangnya gini, masalah besar dikecilin, masalah kecil ditiadakan.
Nah, kalau maskulin tuh gitu kan. Kalau maskulin itu kan kebanyakan nggak suka ribet ya guys ya. Ya ribet itu biasanya feminin. Ya kan? Kayak aku juga feminin. Tapi aku nggak ribet. Aku nggak suka cowok-cowok ribet. Cowok-cowok yang nggak jelas maunya apa. Cowok-cowok yang tarik ulur, merepotkan. Kalau cowok-cowok yang gak jelas maunya apa, tarik ulur, ribet, ego, gengsi, itu melelahkan guys. Lebih baik kalian gak usah deket-deket sama seseorang yang melelahkan pikiran dan fisik dan energi ya. Mending kalau donatur bukan donatur udah bikin pusing tuh gimana ya kan. Jadi lebih ini aja, lebih aware aja kepada siapa kalian berbagi energi ya. Kamu perlu tahu tentang dia. Kenapa ya ini tuh kebanyakan kartunya kelihatan kalau dia maskulin itu tuh kayak cuek banget. Dia pura-pura gak peduli sama kamu, pura-pura gak mau tahu tentang kamu. Aku ngerasa kalian ini kayak lagi diem-dieman. Yang satunya pura-pura cuek, yang satunya keras kepala. Aku gak tahu yang mana cuek, yang mana keras kepala. Ini ada seseorang yang emosi, marah, tapi dia pura-pura tenang. Tapi dia tuh nungguin loh. Asli, bukan lagi. Dia nungguin nih kayaknya. Ini apa nih? Ada kartu cewek sama cowok pegangan tangan. Mau ngapain dia pegangan tangan? Mau nyebrang. Nah, dari kartu ini kita bisa lihat mau feminin, mau maskulin. Ya entah siapa, dia tuh masih mau bareng sama kamu, masih mau bareng-bareng bersama. Ya, orang tuh kayak masih setia ya, setia berharap, setia menunggu. Kata aku mah ngapain setia menunggu. Kalau setia tuh action, tidak akan membiarkan seseorang bingung, tidak akan memberikan mix sinyal, tidak akan memberikan orang di posisi yang kebingungan. Ya nggak sih? Seseorang tuh bisa kita sebut toksik kalau dia memberikan posisi kita di posisi yang bingung, di posisi yang tersudutkan, di posisi yang kayak dijudge gitu. Kalau kitanya nggak kayak gitu ya dikasih posisi kayak gitu kan nggak enak. Makanya yang jelas-jelas aja, yang pasti-pasti aja. Ada sih yang diam-diam tuh bilang kalau kamu tuh cuek sama dia. Ada dari mereka yang saking bingungnya, mereka tuh membahas kamu ke teman-temannya, ke orang sekitarnya. Ada yang minta advice, ada yang ngegosip. Tapi gosipnya nggak gosip julid sih. Tau nggak sih gosip-gosip orang yang suka, orang yang lagi jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta kan ingatnya si A terus. Nah dia tuh akan membicarakan si A terus. Karena di pikiran dan di otaknya itu si A terus isinya. Ya. Kemarin aku tuh dengar ceramah. Katanya gini. Apa yang ada di hati seseorang itu akan keluar dari mulutnya. Jadi kalau hatinya isinya susu, mulutnya juga keluar susu. Kalau hatinya keburukan, di mulutnya juga keluar keburukan. Nah, kalau di hatinya ada si A, pasti yang dari mulutnya juga keluar si A terus. Bener kan? Bukan begitu. Sebenarnya sih ceramah itu cuma bilang ini sih, yang ada di hati akan keluar, entah keburukan, entah kebaikan. Cuma aku tambahin aja. Kalau hatinya isinya si A, yang keluar dari mulutnya tuh akan si A terus. Seseorang yang dia cintai yang ada di pikiran dia. Benar kan? Tapi orang ini nih kayak menyembunyikan perasaannya ya. Dia tuh kayak memanipulasi perasaannya.
Karena sebenarnya yang dia lihat adalah kamu tuh udah gak mau lagi sama dia, kamu udah gak peduli. Jadi dia juga ragu buat menunjukkan perasaannya ke kamu. Kenapa sih kalian ragu-ragu gitu berdua? Sebenarnya ya semua masalah itu bakalan clear kalau manusia itu gak ada yang ego, gak ada yang gengsi. Jujur aja gitu, terbuka, jujur. Ya kan? Selesai deh masalah, clear semuanya. Tapi kan manusia kan merepotkan ya, ada ego lah, gengsi lah, kebohongan lah, penipuan, pengkhianatan. Yang kamu perlu tahu tentang dia, ada seseorang yang saking kelamaannya nunggu kamu, dia tuh sampai jenuh. Sampai kapan aku nunggu kamu berbuat sesuatu? Ada seseorang yang nungguin kamu berbuat sesuatu sih, aku lihat di sini. Karena aku lihatnya dia nggak berbuat apa-apa, makanya dia nunggu kamu yang berbuat sesuatu. Orang ini sebenarnya membuka dirinya kok ke kamu. Cuma memang dia merasa kayak berat aja hubungan ini dijalanin. Pasti kalian tahu alasannya kenapa berat. Sebenarnya mereka juga banyak sih yang emosi, cuma mereka lebih realistis mikirnya gini, hubungan ini nih sulit dijalani, ada bebannya. Nah, emosinya dia itu, marahnya dia itu lebih kecil dibanding perasaan dia yang ngerasa hubungan ini tuh sulit dijalani. Jadi gini, emosinya itu mungkin sekitar 30% ya. Nah, rasa sulit menjalani ini 70%. Itu maksudnya. Jadi dia nggak benar-benar mikirin banget soal emosinya. Dia lebih mikirin soal terbebaninya itu. Berarti dia ini realistis. Jadi dia termasuk seseorang yang cinta memakai logika. Ya. Kalau kamu diamin dia ngerasa kamu udah happy saat ini. Entah happy sama orang baru, entah happy hidup kamu sama siapa lah, sama teman-teman kamu, atau kamu udah punya lembaran hidup yang baru. Pokoknya dia ngerasa kamu itu udah happy tanpa dia. Ada sih rasa sedih karena kamu tuh kok bisa bahagia tanpa dia. Abisnya kalau deket dia dibikin sedih terus ya. Kirain orang bahagia dia sedih. Naon Tapi orang ini belum bisa sih lepasin kamu dari ingatannya. Adanya masih nunggu kamu di lubuk hatinya. Kenapa aku bilang di lubuk hatinya? Karena dia gak nunjukin kalau dia masih nungguin kamu. Orang ini ngerasa udah berbagai macam cara dia lakukan untuk hubungan ini. Ya effort lah mungkin. Kalau kamu bilang dia nggak effort, ya udah. Tapi kan pandangan dia beda lagi. Energinya juga berubah-ubah. Ada yang misalnya kepengen banget ketemu kamu, ada yang kangen banget, tiba-tiba males, tiba-tiba cuek, gak semangat, nanti berubah lagi. Energi orang ini nih kayak gitu, labil. Kemudian ya, kemudian tuh kayak kemudian tuh kayak Capricorn, siapa lagi? Aries, Cancer, Virgo, Scorpio. Nah, itulah zodiak-zodiak yang kemudian. Orang ini dia tuh happy sebenarnya deket sama kamu. Di dekat kamu juga happy. Kalau lagi ketemu tuh ngobrol dekat kamu tuh happy juga.
sekarang ada dari mereka yang ngerasa kehilangan teman ngobrol, kehilangan teman main, kehilangan teman buat have fun. Ini energinya fun soalnya di sini. Terus gini, ada seseorang yang mau ajak kamu pergi kayaknya, tapi perginya ini lebih ke have fun. Kayaknya orangnya ini suka main ya. Soalnya energinya tuh fun di sini. Perasaannya tuh masih ada loh ke kamu. Nih ada Nine of Cup. Perasaannya, kebaikan mereka perasaannya belum berkurang. Ayo, galau gak? Pan sih Raisa orang mau move on juga dikasih tahu perasaannya dia. Gimana dong? Jadi aku gimana? Aku bohong aja. Dia udah gak cinta sama kamu. Apa perlu kita bikin satu video yang isinya tuh yang jelek-jelek negatif buat kalian yang mau move on? Kayak biar sadar gitu ya. Orang ini nih masih mau baik sama kamu, masih mau welcome. Coba aja kamu hubungi, kamu chat, pasti dia bakalan merespon. Ada seseorang yang menyesal pernah mengatakan hal-hal yang bikin kamu sakit hati, bikin kamu terluka, bikin kamu kecewa. Kayak seseorang tuh kayak ingin menarik perkataannya. Kok tapi aku diblok. Ya udah, yang diblok mah nggak diajak lah. Habisnya aku bingung. Ini kan energinya banyak orang, nanti ada yang ngomong, aku diblok. Ya gimana, aku juga bingung. Sorry. Dia tuh ngerasa kamu sama dia tuh kayak udah gak sejalan. Energinya tuh kayak udah beda lah visi misi. Kamu pengennya apa, dia pengennya apa. Tapi gak tahu itu pemikiran dia ya. Siapa tahu sebenarnya sama-sama pengen bersama, sama-sama pengen bareng, tapi ya emang ego masing-masing aja. Ada yang bilang gini di TikTok, ego sama ego ujungnya bakalan ada perpisahan, tapi kalau dua-duanya ingin menurunkan egonya dan mengalah, mungkin akan ada sebuah kesempatan. Gitu guys, katanya guys. Kita cek perasaannya deh ya, biar aku lebih semangat. Biar gak monoton ya. Hidup tuh gak boleh monoton. Kalau gak ada spark joy, ciptakanlah spark joy itu sendiri. Kayak orang-orang di TikTok tuh pada nanya ke Dinda, kok sekarang ada zodiak sih di TikTok gitu. Kan aku bikin konten baru di TikTok, zodiak. Aku bilang ya karena aku ngerasa flat aja, nggak ada spark joy. Jadi aku ciptakanlah itu spark joy itu sendiri. Daripada aku bosen. Hidupku tuh kayak terlalu stabil gitu loh guys. Jadi aku butuh tantangan dan new challenge. Ya Allah, bukan berarti aku cari masalah, enggak, makasih banget ya Allah, jangan ada masalah. Cuma kayak kurang spark joy aja, pengen ada sesuatu yang bikin aku lebih semangat gitu. Nah kalian juga gitu, kalau ngerasa hidupnya flat, terus orang sekitar nggak ada yang bikin kamu happy, ya ciptakanlah spark joy itu sendiri. Jangan cari spark joy di luar sana dari orang lain, menunggu seseorang bahagiain kamu, atau nunggu seseorang atau nunggu orang lain buat kasih kamu happiness. Atau jangan cari kebahagiaan dari suami orang, istri orang, itu nggak boleh ya. Pokoknya kalau kalian mau happiness, ciptakanlah happiness itu sendiri ya. Create your happiness, your own happiness.
Jangan cari alasan-alasan, aduh stres karena orang, aduh stres karena itu. Enggak. Niatkanlah segala sesuatu untuk kebahagiaan diri kamu. Jadi jangan cari-cari alasan, masalah A, B, C, alasan-alasan orang lain. Ya udah, memang ada masalah, memang ada orang lain, memang akan selalu ada di hidup kita kan. Cuma gimana kitanya aja menyikapi. Ya, itu sedikit pesan moral hari ini. Ciptakanlah kebahagiaan dan spark joy kamu sendiri mulai sekarang, sebelum tahun baru nih guys. Bentar lagi kan pergantian tahun. Nah, kamu bikin itu list, apa yang ingin dilakukan tahun depan, dari hal kecil sampai hal besar, dari jangka pendek sampai long term. What you gonna do buat tahun depan, sepanjang tahun depan ya, biar tahu arahnya kemana, mau ngapain aja, dan terplanning semuanya. Jadi jangan ada kata-kata aku bingung mau ngapain. Jangan bingung-bingung, nanti kalau kamu bingung malah nanti datang hadir orang yang gak benar, akhirnya ya orang lain itu yang menguasai kamu. Kira hidup kamu berantakan karena kamu gak punya pegangan dan fondasi buat diri kamu sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Perasaan dia. Oh belum, ini kita lanjut yang tadi dulu nih. Orang ini nih bingung ya perasaannya tuh mau diapain sama kamu. Sebenarnya dia masih ada perasaan, cuma akhirnya dia mengalihkan fokusnya dia itu ke pekerjaan supaya dia nggak terlalu stres sama relationship cinta-cintaan ini. Orang ini mau ambil keputusan loh sebenarnya, cuma dia bimbang. Bimbangnya apa? Karena ada yang masih nungguin kamu. Jadi kayak aku mau move on deh, tapi nanti kamu datang. Aku mau move on, enggak kok, nanti di akhir tahun pasti chat aku, pasti ngucapin tahun baru misalnya. Jadi orang ini bingung gitu kan, bingung kan. Aku selalu bilang sama klienku gini, kalau kamu berhadapan sama orang yang bikin kamu bingung, orang yang labil, gak tegas, kamu gak usah tunggu dia yang ambil keputusan. Kamu juga punya hak ambil keputusan buat hubungan ini, buat hidup kamu. Jadi kalau berhadapan sama orang kayak gitu, gak usah lama-lama nunggu orang yang ambil keputusan. Kamu yang harus buat keputusan buat diri kamu sendiri. Aku pernah bilang kan di sini. Jadi waktu kamu nggak terbuang buat nunggu seseorang yang nggak pasti, ya kan? Nah sekarang kita move ke perasaan dia. Perasaan dia. Kalau kamu ngerasa ada seseorang yang caper-caper ke kamu, yes, dia memang sengaja caper, dan dia ngerasa kamu sama dia masalahnya belum selesai. Masalah atau hubungannya yang belum selesai. Mungkin ada yang di ghosting, atau ada yang pergi gitu aja, ngebiarin masalah terjadi. Perasaan dia, sepertinya orang ini akan menunggu kamu dalam jangka waktu yang lama. Iya, aku nggak tahu sih terjadi apa di antara kalian, apa yang membuat dia tuh pengen nunggu lama juga. Mungkin dia bisa bilang kayak gitu karena masih ada perasaan, jadi dia bilang kayak gitu. Orang ini entah saat ini atau nanti dia ingin menunjukkan dirinya ke kamu nih. Aku ngerasa sih nggak ada rasa takut ya kalau di video ini, di tebaran ini nggak ada rasa takut dia untuk menunjukkan diri ke kamu. Kalau yang sebelumnya kan aku di video lain ada bilang kayak orang ini minder, insecure atau takut. Tapi nggak tahu di sini kayaknya nggak ada deh di video ini. Cuma memang kalau di video ini aku lihatnya dia lebih ke
caper-caper, cari perhatian. Tapi memang actionnya ya gitu, belum mau action aja. Selebihnya orang ini memantau kamu, memperhatikan kamu dari jauh. Aku lihatnya beberapa kartu tuh ya. Orang ini mau ambil keputusan sih. Mau ngapain ya dia kira-kira? Oh, kena air kartu aku, sedih. Aku mau cek deh apa tadi ya. Aku mau cek apa yang terjadi selanjutnya antara kamu sama dia ya. Nah kan, ini ada kartu di mana dia tuh pengen deket, pengen bareng-bareng, pengen bersama sama kamu tuh. Malah kalau aku lihat di sini kan ada grandma sama grandpa. Yang tadi aku bilang, dia mungkin akan menunggu kamu dalam waktu yang cukup lama. Cuma memang actionnya nggak kelihatan aja di sini nih. Dia mendoakan dan memanifestasi kamu tuh. Jadi ini orang diam-diam berharap, diam-diam nunggu, diam-diam manifestasiin kamu. Dia lebih ke berdoa sih ya. Kenapa ya dia nggak mau action tapi lebih kayak gitu? Apakah gengsinya terlalu tinggi? Makanya dia nggak mau action atau nggak mau cari kamu duluan? Yang terjadi selanjutnya di sini ada good news. Coba kalian pikir, kalau kalian nggak mau cari dia sampai kapanpun, bisa aja nanti ada good news. Entah dari dia, entah dari siapa. Ada kabar baik. Ada sesuatu miracle atau sesuatu terjadi yang bikin kamu surprise. Ya, mungkin ini entah dia hubungi kamu, entah dia chat kamu, atau kamu mendengar sesuatu hal baik tentang orang ini. Yang terjadi selanjutnya, mungkin bakal ada pertemuan bisa, terus akhirnya kalian baikan. Mungkin ada satu pertemuan, atau kalian baikan seandainya kalian saat ini lagi konflik, karena di sini energinya bagus. Kartu ini aku lihat kayak nanti kalian bakal saling memahami, saling pengertian. Nah, di sini ada seseorang nih yang overthinking, depresi, ngerasa sedih, ngerasa kesepian, sendirian. Ada seseorang yang berharap. Sama nih, ujung-ujungnya kayak manifestasi dan berdoa di sini. Nah, ada seseorang yang pengen adanya ketenangan dan kedamaian. Mungkin orang ini lihat foto-foto kamu atau teringat kamu. Ya, atau orang ini pengen adanya kedamaian. Kamu misalnya sama dia baikan gitu ya. Nggak ada lagi konflik dan ribut-ribut, maksud aku. Yang terjadi selanjutnya, ini ya, orang ini nih kayak lagi overwhelmed gara-gara dia itu terlalu banyak pekerjaan. Jadi kayak overload, stress. Ini di luar konteks relationship sih. Entah kamu atau dia nih yang lagi fokus sama pekerjaan, terus stres sama karir pekerjaan. Mungkin pesannya adalah mau dikasih tahu ke kamu kali ya, kalau dia cuek, kalau dia pasif, ya mungkin dia juga ada fokus ke hal lain, bukan cuma relationship percinta-cintaan doang itu, tapi dia juga banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan dan karirnya dia. Mungkin pesannya adalah kamu disuruh mengerti kali ya. Ya, paham ya maksud aku. Udah, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia.
Ada Scorpio, Cancer, Pisces, Leo, Sagittarius, Aries, Libra, Taurus. Ada inisial S, M, I, Y, G, H, X, T, L, Q, E, B, K, dan A. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.